Tapi Gibran cuti terlalu banyak demi kampanye lebih masif. Kenapa? Karena panik dan tidak yakin menang. Harusnya dia tidak usah kampanye lagi karena sudah hampir pasti menang menurut survei. Mungkin tidak lama lagi kalau hasil survei real masih belum memuaskan. Takutnya Gibran bakalan cuti full seminggu 5 kali. Memang enak banget jadi anak seorang pemimpin yang berkuasa. Hidupnya enak, mulus, mau jadi apa bakal diberikan karpet merah dan konstitusi bisa diakali. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ada 2 menteri dan 1 wali kota yang menjadi capres dan cawapres. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dan Gibran sebagai Wali Kota Solo. Anies dan Ganjar sudah menjadi mantan gubernur, dan Caimin cuma ketua umum partai. Presiden Jokowi tidak melarang menteri atau pejabat setingkat menteri atau wali kota yang mau ikut pilpres, juga tidak ada larangan untuk mundur dari jabatannya. Itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023. Pasal 1 Ayat 1A menjelaskan bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri tidak harus mundur ketika maju pilpres, tapi harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden. Masalahnya, Gibran terlalu banyak ambil cuti sebagai wali kota Solo hingga membuat wakil wali kota Solo bingung. Wakil wali kota Solo ini adalah Teguh Prakosa, yang sudah beberapa kali menjadi pelaksana tugas wali kota karena Gibran terlalu banyak cuti. Ada efek samping yang mulai terasa, yaitu peraturan daerah atau perda jalan di tempat karena belum dibuatkan menjadi peraturan wali kota atau perwali oleh Gibran. Sejak menjadi cawapres Prabowo, Gibran memang beberapa kali cuti untuk menjalani kegiatan politik atau kampanye ke beberapa daerah. Pada Senin lalu, Gibran ambil cuti selama 3 hari, dari hari Senin sampai Rabu. Otomatis tugas sebagai wali kota diserahkan kepada wakilnya. Minggu sebelumnya juga sama, Gibran cuti 3 hari dari Senin sampai Rabu. Cutinya di hari kerja, bukan weekend. Jadi selama 2 minggu terakhir, Gibran cuma kerja 2 kali seminggu. Tentu saja ini membuat pemerintahan tidak efektif dan efisien. Misalnya, pembahasan Raperda Persetujuan Bangunan Gedung atau PGB menjadi tersendat karena rancangan detail tata ruang harus melalui peraturan wali kota, dan ini sudah lama tidak selesai. Selain itu, masyarakat banyak yang mengeluh soal lamanya pengajuan izin tersebut. Ada yang sudah mengajukan selama 6-8 bulan, tapi tidak selesai. Cuti memang diperbolehkan, tapi kalau terlalu banyak cuti, ini sudah keterlaluan. Di pasal 34A ayat 1D disebutkan tentang cuti sesuai kebutuhan. Dan di pasal 36 ayat 1 diatur cuti 1 hari dalam seminggu. Jadi kalau melihat Gibran yang cuti sampai 3 hari, ini luar biasa sekali. Coba bandingkan dengan Mahfud MD yang hanya cuti di hari Jumat untuk kampanye selama 3 hari sampai hari Minggu. Cuti hanya sehari dalam seminggu, sisanya aktif ngantor seperti biasa. Makanya ada desakan agar Gibran lebih baik mengundurkan diri supaya pemerintahan kota Solo bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Gibran diharapkan tidak mengorbankan jam kerja demi kampanye politik, supaya pemerintah kota Solo betul-betul bisa konsentrasi melayani masyarakat. Tapi masalahnya, apa iya Gibran mau mengundurkan diri? Rugi dong. Ini ada hitungan untung rugi politiknya. Kalau dia kalah, setidaknya dia tidak menjadi pengangguran full time. Masih ada pegangan sebagai wali kota Solo. Tapi kalau dia mengundurkan diri dan kalah di pilpres, Gibran jadi apa? Pengangguran kan? Tapi seharusnya Gibran pede mengundurkan diri karena sudah hampir pasti menang pilpres 1 putaran saja. Ada banyak hasil survei yang menjagokan Prabowo Gibran. Angkanya 40-an hingga 50%. 1 putaran sudah 1 inci di depan mata. Harusnya mundur aja.
Toh, sebentar lagi juga bakal jadi wakil presiden. Ketika dia ditanya soal desakan agar dia mundur sebagai wali kota Solo, Gibran tidak banyak komentar. Berkali-kali dimintai komentar, dia tidak merespon. Tapi dia sempat membalas pesan singkat WhatsApp dari salah satu media. Dia cuma balas dengan kata hehe. Udah, gitu aja. Minggu-minggu pertama Gibran menjabat sebagai wali kota Solo, mungkin banyak yang salut dan memuji dia yang kerjanya cepat dan efisien. Tapi sekarang dia sudah dibutakan oleh ambisi yang terlalu besar. Demi menjadi wakil presiden, dia tidak peduli etika. Dia tidak mau tahu soal pamannya yang melanggar etik berat. Dia tidak peduli meski disebut anak haram konstitusi atau bayi nepotisme. Semua dia lalui dengan muka tebal demi menduduki kursi wakil presiden. Kerjaan di Solo seolah jadi terbengkalai, atau setidaknya menjadi lebih lambat karena cuti yang di luar batas. Tapi dia anak presiden, siapa yang berani menegur? Siapa yang berani marah, apalagi sampai gebrak meja di depannya? Prabowo aja belum tentu berani. Mentang-mentang anak presiden yang masih berkuasa, dia seolah tidak takut kalau harus melanggar aturan dan prosedur. Ibarat ada kereta mau lewat, palang rintangan sudah diturunkan. Tapi karena Gibran mau lewat, palangnya dinaikkan. Kereta wajib berhenti dan membiarkan Gibran lewat duluan. Lihat saja Mahfud, tidak cuti berlebihan dan mengikuti aturan main. Gibran sejak awal sudah menabrak sana-sini. Mungkin dia belajar dari pamannya yang merusak konstitusi. Kalau pamannya bisa, kenapa dia tidak bisa? Toh, masih ada bapaknya yang bakal mendukung dari belakang. Pemerintahan Solo mau berjalan lebih lambat, Gibran juga tidak peduli. Disuruh mundur aja, dia senyum-senyum, pura-pura lugu. Apakah anak muda seperti ini mau dipercayakan sebagai wakil presiden? Saya sih ragu. Orang seperti ini, kalau ada ambisi yang lebih besar, pekerjaan yang sekarang tidak fokus lagi. Ambisinya lebih penting dari pekerjaannya sebagai wali kota. Saya merasa heran, kata buzzer sebelah, paslon 02 hampir pasti menang. Pemilu hampir pasti satu putaran saja. Paslon 03 makin nyungsep dan makin ditinggalkan. Tapi Gibran cuti terlalu banyak demi kampanye lebih masif. Kenapa? Karena panik dan tidak yakin menang. Harusnya dia tidak usah kampanye lagi karena sudah hampir pasti menang menurut survei. Mungkin tidak lama lagi, kalau hasil survei real masih belum memuaskan, takutnya Gibran bakalan cuti full seminggu 5 kali. Memang enak banget jadi anak seorang pemimpin yang berkuasa. Hidupnya enak, mulus, mau jadi apa bakal diberikan karpet merah dan konstitusi bisa diakali. Melanggar aturan tidak ada yang berani tegur. Negara ini seolah punya milik sendiri, bisa diatur dan diutak-atik dengan seenaknya sesuai keinginan. Begitulah kalau fokus sudah terbelah, konsentrasi terpecah, kinerja tidak maksimal. Banyak waktu terbuang hanya karena cuti untuk kampanye. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.